Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas presentasi mengenai hakikat kinerja pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Asti Putri Kartiwi, SE MPD. Yang pertama kita akan membahas hakikat kinerja. Apa itu hakikat kinerja? Kinerja adalah merupakan suatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, di mana sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja juga sebagai wadah bagi pembentukan diri manusia dalam membangun dirinya. Kemudian kehidupan manusia itu tercermin pada pekerjaan dan hasilnya. Tanpa kerja, manusia tidak hidup dan tidak akan dapat terbentuk. Lalu kita lanjut kepada teori kinerja, di mana teori kerja itu ada 3. Yang pertama teori proses kerja, lalu teori keagenan, dan teori pertukaran. Pada teori proses kinerja itu membahas tentang performa kinerja dan penilaiannya. Itu adalah merupakan inti dari sebuah proses tenaga kerja, di mana teori ini menurut Newton dan Findlay, manajemen itu harus mencari cara bagaimana caranya untuk meningkatkan efektivitas mekanisme kontrol untuk mencapai kepatuhan. Mereka juga mencoba untuk memeras setiap tetes nilai yang lebih yang ada dari diri para tenaga kinerja mereka. Kemudian teori keagenan, di mana teori ini membahas tentang prinsipal atau pemilik atau manajer harus mengembangkan cara-cara untuk memonitor dan mengendalikan efektivitas agen mereka atau staf mereka. Teori ini menunjukkan bahwa prinsipal mungkin memiliki masalah dalam memastikan bahwa agen dapat melakukan apa yang mereka perintahkan. Hal ini diperlukan untuk menjernihkan keambiguitas dengan menetapkan tujuan dan memantau kinerja untuk memastikan tujuan yang mereka inginkan dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah teori pertukaran, di mana teori ini membahas tentang imbalan dan biaya yang timbul dalam interaksi antara pemberi kerja dan karyawan, di mana di teori pertukaran itu ada 4 konsep. Yang pertama adalah adalah imbalan, kemudian biaya, hasil, serta tingkat perbandingan. Dalam imbalan merupakan imbalan yang memuaskan untuk kebutuhan yang muncul dari interaksi antara individu dan organisasi mereka. Kemudian biaya itu merupakan kelelahan, stres, kecemasan, hukuman, dan nilai imbalan yang hilang karena kurangnya kesempatan. Kemudian hasil yang didapat yaitu imbalan yang dikurangi jika positif, interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan dan ini akan memuaskan selama melebihi harapan minimum orang. Kemudian tingkat perbandingan yaitu orang akan mengevaluasi hasil dari sebuah interaksi terhadap keuntungan yang mereka dapatkan di tempat lain. Lalu kita akan membahas tentang faktor-faktor organisasi yang mempengaruhinya. Yang pertama, organisasi yang ramping, lalu perubahan peran pekerja dan perusahaan yang fleksibel, di mana organisasi yang ramping ini membahas tentang intensifikasi dalam pekerjaan. Hal ini didorong oleh jumlah
dan implementasi melalui pengurangan jumlah karyawan yang dimana dilakukan perampingan dan pengurangan jumlah tingkat manajemen atau pengawasan atau penundaan. Namun tidak ada model standar tentang seperti apa organisasi yang ramping itu. Menurut penelitian, sebuah perusahaan memilih dari sebuah menu metode yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Hal ini termasuk penundaan atau pendekatan negatif perampingan, di mana langkah-langkah positifnya seperti 1. Organisasi kerja berbasis tim. Kemudian kedua, pemberdayaan produksi dan praktik pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kualitas yang dibangun di dalam. Dan keempat, penekanan pada proses bisnis horizontal daripada vertikal. Yang kelima, hubungan kemitraan dan pemasok. Yang keenam, manajemen lintas fungsi dan pengembangan. Yang ketujuh, daya tanggap terhadap permintaan pelanggan. Lalu yang kedelapan adalah kebijakan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan komunikasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada perubahan peran kinerja, di mana struktur yang manajemen yang dirancang adalah sebagai proses terhadap kemajuan teknologi dan tekanan persaingan mengubah peran pekerja proses, di mana meningkatnya otomatisasi dan penerapan teknologi baru pada proses produksi berarti bahwa pekerjaan manual berketerampilan rendah terus menghilang dan pekerja proses menjadi semakin kurang terlibat dalam tugas-tugas operasi manual. Sebaliknya, mereka diberi lebih banyak tanggung jawab untuk proses yang mereka kerjakan, yang diharapkan untuk menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dan bisnis untuk melakukan tugas-tugas teknik dan pemeliharaan yang sederhana. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang fleksibel. Perusahaan fleksibel ini menyatakan bahwa ada kecenderungan di mana perusahaan-perusahaan mencari berbagai bentuk fleksibilitas struktural dan operasional, di mana ada tiga area fleksibilitas. Yang pertama, fleksibilitas fungsional, lalu fleksibilitas numerik, dan fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas fungsional itu agar karyawan dapat dipindah tugaskan dengan cepat dan lancar di antara berbagai aktivitas dan tugas. Fleksibilitas fungsional mungkin memerlukan multitasking atau pekerja yang memiliki dan dapat menerapkan sejumlah keterampilan yang mencakup berbagai keterampilan. Lalu fleksibilitas numerik, yaitu jumlah karyawan dapat dengan cepat dan mudah ditambah atau dikurangi sesuai dengan perubahan jangka pendek dalam tingkat permintaan ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas keuangan, di mana perusahaan menyediakan tingkat upah yang mencerminkan keadaan penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja eksternal, dan penggunaan sistem upah yang fleksibel yang memfasilitasi fleksibilitas fungsional dan numerik. Kemudian kita akan membahas tentang sikap kerja. Pekerjaan itu akan menjadi tetap sebagai kepentingan utama dalam sebagian besar orang, di mana dalam kerjaan mereka akan mencari tiga hal, yaitu gaji, kemudian pekerjaan yang menarik, dan keamanan dalam kerja. Sikap terhadap pekerjaan itu diekspresikan sebagai kecenderungan terhadap perasaan dan pikiran, kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kerja tersebut.
di mana sikap kerja ini terdiri atas 6, yaitu sikap efektif, efisien, cepat, hemat, tepat, dan selamat. Di mana sikap kerja yang efektif itu adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan kata lain, efektif adalah sampai ke tingkat apakah tujuan tersebut dicapai dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian sikap kerja yang efisien itu adalah perbandingan yang terbaik antara input maupun output, antara daya usaha maupun hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, hemat, dan selamat. Kemudian yang ketiga yaitu cepat, di mana kita tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu. Pekerjaan yang dikerjakan selesai dengan tepat waktu sebelum waktu yang ditetapkan. Kemudian hemat adalah menggunakan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan terhadap bidang pekerjaan apapun. Lalu tepat yaitu kena sasaran sesuai dengan yang diinginkannya atau semua yang dicita-citakan tercapai. Kemudian selamat yaitu segala sesuatu yang dapat sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan maupun kemacetan-kemacetan. Orang yang sukses dalam bisnis adalah mereka yang mau bekerja keras, menanggung penderitaan, dan berjuang untuk meningkatkan nasibnya. Terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan yang telah kita bahas pada hari ini, yaitu kerja adalah wadah sebagai pembentukan diri manusia dalam membangun dunianya. Kehidupan manusia tercermin pada pekerjaan dan hasilnya. Tanpa kerja, manusia tidak hidup dan dunia tidak akan terbentuk. Teori-teori tentang pekerjaan yaitu teori proses kerja, teori agensi, dan teori pertukaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi adalah organisasi yang ramping, kemudian perubahan peran kerja, kemudian terakhir fleksibilitas dari pekerjaan. Lalu pekerjaan akan menjadi kepentingan utama dalam kehidupan sebagian besar orang. Hal yang dicari orang dalam pekerjaan adalah gaji, kemudian pekerjaan yang menarik, dan keamanan kerja di perusahaan mereka. Di mana sikap kerja adalah sikap individu terhadap kerja yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari mereka di tempat kerjanya dengan harapan mereka untuk pengalaman masa depan mereka, di mana sikap kerja ini berupa sikap yang efektif, efisien, cepat, tepat, hemat, dan selamat. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.